Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa dari lisan kita menyampaikan puji dan puji syukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala lipat rahmat, karunia serta nikmat yang tidak teringat dan diberikan kepada kita pada pagi hari ini dalam rangkaian acara untuk menghadiri kemudian untuk ikut nimbrung dalam program penyampaian presentasi aksi nyata dari Ibu Mutmainah SPD, CGP dari SPD 30 dalam rangkaian untuk membahas sebuah tema dalam hal menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi aksi nyata dari Ibu Mutmainah. Untuk itu, pertama ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru senior dan seluruh aktivitas di SPD 30 yang ikut memberikan sumbangsi besar mobil agar Ibu Mutmainah di dalam menjalankan tugasnya sebagai calon guru penggerak di SPD 30 dan nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih. Kemudian pada kesempatan ini Ibu Mutmainah alhamdulillah akan sudah siap Bu ya? Ya baik, kita langsung saja menyingkat waktu. Kami serahkan kepada Ibu Mutmainah untuk menyampaikan presentasinya. Pada itu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya pada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk ikut hadir bersama saya di sini dalam membahas tentang bagaimana saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang telah saya pelajari selama dalam kurun waktu 1 tahun ini tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, pada budaya positif itu sendiri terdapat 8 submateri. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan pada tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru, kita sama-sama telah ketahui bahwa ada 6 item untuk profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian selanjutnya kita sebagai guru selama ini tentu punya sedikit kekeliruan tentang teknik kontrol. Bagaimana kita mengontrol siswa. Ada 4 teknik kontrol tentang menurut Dr. William Gleiser, yaitu seorang pendidik dan psikiater. Yang pertama adalah ilusi guru bisa mengontrol siswa. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat siswa atau orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa kita sebagai guru atau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan kita yang bersifat positif itu efektif terhadap siswa. Itu miskonsepsi tentang teknik kontrol kita sebagai guru yang bisa lakukan terhadap siswa. Kemudian, nah bagaimana kira-kira teknik kontrol itu kita lakukan? Bagaimana kira-kira stimulus atau respon yang telah diberikan oleh siswa? Kita bahas dulu mengenai paradigma stimulus respon yang dikemukakan oleh Stephen F. Covey. Bila kita ingin melihat kemajuan perlahan sedikit
ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, lalu ubahlah paradigma Anda. Nah, kontrol kebutuhan setiap orang itu berbeda. Jadi tidak mungkin kita menyamakan suatu perlakuan untuk setiap orang. Ini perlakuan untuk siswa. Jadi kita tidak boleh menyamakan setiap perilaku siswa yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tetapi teori kontrol yang seharusnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kita sebagai guru misalnya mencoba mengubah murid itu agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita juga harus berusaha memahami murid bagaimana pandangan murid tersebut terhadap dunianya juga. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku buruk memiliki tujuan. Tugas kita sebagai guru yang akan bisa menggali kenapa murid berperilaku salah atau buruk. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Apakah kita bisa mengontrol orang lain? Tapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita senantiasa cenderung untuk memaksa saat dikala bujukan kita memang terlihat tidak mempan. Tetapi kolaborasi dalam proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir untuk stimulus respon adalah menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol berpikir menang sama menang. Nah, selanjutnya untuk disiplin positif. Disiplin itu sendiri mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Jadi di sini kita harus berusaha menumbuhkan kesadaran dari peserta didik itu sendiri, bukan memaksa, yaitu tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi di sini untuk disiplin positif, tugas kita adalah menumbuhkan motivasi yang berada dalam diri mereka tentang kesadaran pentingnya budaya atau disiplin positif, tapi bukan lagi diiringi oleh penghargaan, ancaman, atau hukuman. Misal, jika kamu tidak datang sekolah pagi-pagi, saya akan hukum kamu berlari keliling lapangan 10 kali. Jadi, murid akan datang pagi-pagi bukan lagi karena kesadaran mereka harus disiplin, tetapi karena takut akan lari tadi. Begitu Pak Ibu. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Untuk nilai kebajikan di seluruh dunia, jadi saya hanya merangkum ada tiga contoh saja, yaitu saya mengambil nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila, yaitu seperti yang kami jelaskan di awal tadi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang diambil dari The Seven Essential Virtues: empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian menurut DO Primary Years Program, sikap murid yang seharusnya menunjukkan nilai-nilai kebajikan adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri,
berjuang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi mereka yang diinginkan atau menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Misal contoh seperti ini Bapak Ibu. Misal saya datang ke sekolah pagi-pagi tepat waktu datang mengajar di jam pertama. Orang di sekitar saya tidak tahu motivasi yang melatar belakangi saya untuk datang lebih cepat. Apakah saya takut karena kepala sekolah, atau karena saya takut karena ketidaknyamanan saya dipandang, oh rumahnya dekat sekolah kok datang telat, atau apa karena saya menghargai diri saya, karena saya ingin memberikan teladan terbaik dan menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri saya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi, disiplin karena orang lain atau karena harus merasa kayak mencari muka di atasan, atau karena atas dasar kesadaran diri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu datang tidak terencana, datang dengan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu hukumannya apakah berupa fisik atau psikis. Contoh, misal siswa dia terlambat datang sekolah, kemudian gurunya menghukum push up 10 kali. Kenapa disebut hukuman? Karena siswa tidak tahu, dia tidak tahu berapa terlambat dan tidak tahu dia akan dihukum apa. Itu untuk hukuman, karena dia datangnya tiba-tiba dan murid tidak tahu hukumannya bisa psikis atau fisik. Nah, sedangkan konsekuensi dia terencana, dia diawali dengan kesepakatan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena mereka telah menyetujui kesepakatan bersama sebelumnya. Nah, sekarang karena ada kesepakatan bersama, jadi tugas guru itu selalu memonitor murid. Nah, konsekuensi ini terjadi ketika guru dan murid sudah menyepakati keyakinan kelas. Nah, jika kamu tetap terlambat ke sekolah, apa konsekuensinya? Itu seharusnya sudah didiskusikan sebelum seharusnya ini diskusi oleh kelas juga sebenarnya. Ya, nanti Bapak Ibu guru mungkin yang diberikan kesempatan untuk balik kelas, coba kita nanti melakukan membuat keyakinan kelas dengan siswa itu harus dilibatkan semua. Jadi agar siswa sampai melihat keyakinan kelas itu, guru bisa memonitor. Misal kamu terlambat, hukumannya apa? Konsekuensinya, bukan hukumannya. Konsekuensinya apa kalau kamu terlambat? Misal menghapus terserah nih mungkin bukan hukumannya. Konsekuensi apa yang harus didiskusikan oleh wali kelas tersebut atau guru tersebut untuk muridnya. Hal ini tergantung keyakinan kelas. Nah, untuk restitusi ini proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan, yaitu proses kerjasama antara guru dengan murid yang mengajarkan kepada murid itu bagaimana mencari solusi sendiri. Jadi di sini murid diajarkan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas masalah atau kesalahan yang telah dia perbuat. Kita masuk ke keyakinan kelas. Mungkin saya langsung akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu hebat di sini. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kira-kira. Mengapa istilahnya harus keyakinan kelas, tetapi bukan peraturan kelas? Sudah ada keyakinan kelas itu diterapkan. Yes. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu berangkat dari kesadaran masing-masing anggota kelas. Dan jadi mereka melakukan satu tindakan atau perbuatan atau kesepakatan berdasarkan kesadarannya. Kalau
peraturan kelas itu bisa dipaksakan untuk disepakati saja, mau tidak mau harus ikuti. Mungkin ada dulu yang berpendapat, yang ingin berpendapat. Menurut saya, mengapa keyakinan kelas bukan aturan kelas? Mungkin sama. Kalau keyakinan kelas tadi sebelum pertemuan awal, sebelum pembelajaran itu berlangsung atau pertemuan pertama, itu ada kontrak belajar istilahnya. Ada kesepakatan antara guru sama warga belajarnya dalam kelas itu. Jika ada konsekuensi tadi, apakah jika melakukan kesalahan seperti ini, konsekuensi yang diterima oleh warga kelas harus begini, dan konsekuensi tersebut itu harus ada kesepakatan antara wali kelas dan warga kelas seperti itu. Maka dikatakan keyakinan kelas. Terima kasih. Boleh kita tes Bapak ini. Putri, betul sekali ya Bapak Ibu Guru. Kenapa saya setuju sekali seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Guru yang tadi. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena memang keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama antara murid dengan guru tersebut, sehingga mereka bisa memikirkan konsekuensi yang pas ketika mereka dalam suatu lingkungan belajarnya itu mengincar. Nah, sedangkan peraturan kelas, karena peraturan ini bersifatnya memaksa, jadi nanti akan adanya kalau kamu tidak bisa, nanti akan ada hukuman lagi. Seperti itu ya. Iya. Kalau peraturan kelas itu gini, gurunya kasih tidak harus Tidak ada keterlibatan juga kalau peraturan kelas. Tidak ada keterlibatan dengan murid sebelumnya. Pokoknya ini peraturan itu dalam kelas, kalian harus ikuti. Kalau tidak, ibu hukum. Seperti itu. yang mana? Keyakinan kelas atau peraturan kelas? Yang harusnya kita terapkan dalam kelas. Iya, yang seharusnya kita diterapkan di dalam kelas adalah keyakinan kelas. Karena kita sama-sama berkolaborasi dengan murid juga. Murid yang memang sendiri, iya, betul. Iya, persetujuan bersama. Nanti guru dan murid bisa memilih konsekuensi apa yang mereka setujui jika murid ini melanggar keyakinan kelas seperti itu. Berarti ya Bapak Ibu bisa kita lanjut? Bisa. Ya, untuk pembentukan keyakinan kelas, dia harus sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas sehingga mudah diterapkan. Dibuat dalam pernyataan positif. Bisa, jangan terlambat datang sekolah atau datang tepat waktu. Mana yang positif, mana yang negatif. Datang tepat waktu positif. Hindari penggunaan kata yang ternyata negatif. Datang ke sekolah tepat waktu atau jangan mengganggu temannya. Kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Menghormati sama seperti itu. Pokoknya kita kalau dalam membuat pernyataan apa keyakinan kelas harus dalam bentuk pernyataan yang positif, singkat, padat dan jelas sehingga mudah diingat. Saya kira tidak ada masalah dengan ini. Kemudian semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti yang telah dijelaskan tadi, murid dan guru semuanya harus dilibatkan dalam proses membuat keyakinan kelas atau menyusun keyakinan kelas itu sendiri. Nah, kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan, dan yang kelima, kesenangan. Kenapa kita perlu mempelajari 5 kebutuhan dasar manusia?
kita misalnya. Kita tidak tahu apakah tidurnya dalam kondisi lapar atau dalam kondisi lagi menahan emosi, atau dia cari perhatian, atau dia ingin berkuasa, atau dia merasa bebas melakukan sesuatu, atau dia tidur hanya ingin senang-senang saja. Jadi seperti itu. Nah, nanti tugas kita sebagai guru nanti akan kita jelaskan lebih jauh. Nanti ada 5 posisi guru, posisi kontrol guru di sana. Jadi kita harus memahami dulu kebutuhan dasar siswa ini apa, kenapa dia tidur. Apakah karena dia kesehatannya terganggu, atau dia ingin kasih sayang dan rasa diterima, dia ingin diperhatikan, atau dia ingin berkuasa. Jadi dia mau jadi kekuasaan itu, dohonte, harga diri, karena harga diri atau memimpin keinginan untuk dianggap. Kemudian dia merasa siapa yang berani sama saya, guru pun tidak akan sanggup mungkin untuk menegur saya, seperti itu. Kemudian hanya untuk kesenangan bermain, atau cuma hanya ingin humor, ingin bermain-main saat jam pelajaran, seperti itu dong guru. Kemudian, nah, kita juga sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. Bagaimana cara kita mengontrol siswa dengan 5 kebutuhan dasar tadi? Yang pertama, kita bisa jadi penghukum, bisa jadi teman, bisa jadi pembuat rasa bersalah, bisa jadi pemantau, dan bisa menjadi manajer. Kira-kira mana yang lebih baik? Saya kira kita semua sudah mempraktikkan semua posisi kontrol ini. Kita sudah pernah menghukum, kita juga merangkul siswa sebagai teman, kita juga suka membuat siswa merasa bersalah karena mungkin kita menceramah atau membanding-bandingkan siswa, kenapa kamu ini padahal kamu lebih ini itu. Kemudian pemantau itu lebih ke kita memantau saja, ada peraturan yang mengikat, ketika kamu tidak taat aturan kamu dihukum, seperti itu. Kemudian sebagai manajer, apa sih manajer itu? Iya, seperti itu Bapak Ibu Guru. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih rinci apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan sebagainya. Contoh kasusnya, ini contoh kasus murid tidak membawa seragam olahraga pada saat jam penjaskes. Kalau posisi kita sebagai penghukum, pasti kita akan langsung menghukum. Ini untuk hukumannya terserah Bapak Ibu dulu. Jadi saya mencontohkan ya. Lari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Ini langsung gurunya tanpa basa-basi. Kamu tidak membawa pakaian seragam olahraga, lari mengelilingi lapangan sebanyak 10 kali. Langsung seperti itu. Tanpa aba-aba, tanpa bertanya kenapa dia nggak bawa aba-aba, apa tidak membawa baju, atau apa alasan dia melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kalau kita langsung menghukum siswa, berarti posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai penghukum. Karena membuat rasa bersalah, berapa kali sudah kejadian itu terulang kembali. Kamu terlalu banyak mengecewakan ibu bapak. Kamu sering kayak gini, sampai kapan? Itu membuat rasa bersalah. Selanjutnya, sebagai teman, ayo, kenapa kamu begini terus? Oke, maafkan ya, tapi jangan diulangi lagi ya, satu orang tua. Itu posisi teman. Kayak siswa itu tidak ada apa-apa. Aku nggak terus. Ada saya yang akan menemani kamu terus. Seperti itu. Ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak membawa baju seragam olahraga, dan kamu tahu konsekuensinya, pulang. Kalau konsekuensinya kamu pulang, bawa baju olahraga yang kembali. Tetapi kalau siswanya jauh rumahnya, naik ojek, naik mobil lagi,
langsung pulang dengan senang hati. Posisi terakhir itu posisi manajer. Posisi manajer. Ya pun diperbaiki dulu agar kita memang tidak bisa baca. Ya, untuk posisi manajer. Posisi manajer ini yang pertama dulu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Dipanggil dulu. Ya. Jadi si anak tuh sadar. Oh, saya dipanggil karena ini. Nah, setelah dia jawab, saya tidak membawa baju seragam olahraga Pak atau Bu. Ya, terus posisi guru kita sebagai manajer menanyakan kembali, alasan kamu tidak membawanya apa? Mungkin dia kelupaan atau dia telat bangun atau bajunya belum disetrika, belum dicuci. Itu beragam alasan. Nah, kemudian kita kembali menanyakan, kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya agar kejadian ini tidak terulang lagi. Jadi siswa mungkin akan menjelaskan solusi yang dia tawarkan sendiri. Oh iya Ibu, kalau dia terlambat, saya akan bangun lagi pagi-pagi. Kalau dia lupa mencuci, saya akan mencucinya lebih dari awal. Nah, yang disarankan kita sebagai guru adalah posisi kontrol manager. Kita tidak bisa membagi buka, kenapa kamu baju olahraga? Bisa? Bukan. Itu posisi kita sebagai pemukul. Nah, kalau teman sini, oh teman mancing, kenapa nggak bawa? Habis sekolah. Itu posisi teman. Kalau posisi penonton, salah lagi, karena ada peraturan yang mengikat, nggak bawa baju sekolah, nggak bawa baju seragam, langsung dipulangkan. Nah, untuk posisi manajer kita tanya dulu baik-baik. Apa kesalahan kamu? Nah, kalau dia sudah tahu kesalahannya, insya Allah siswa itu mungkin akan ada kesadaran pada dirinya sendiri. Oh, saya dipanggil baik-baik, saya ditanya baik-baik. Kemudian alasannya melakukannya. Oh iya, silakan. Misalnya nih Kak, misalnya kan di posisi manajer ini, ya sampai di endingnya itu dia memiliki solusinya sendiri. Menurut kita, solusi yang terbaik yang dia sekali dengan solusi itu, tambahkan gurunya apakah langsung setuju dengan solusi si anak ini atau bagaimana? Ya, ini kembali ke posisi manajer ya. Ketika siswa mempunyai solusi, kita juga harus mengaitkan dengan solusi kita. Karena pemikiran anak-anak mesti perlu kita rangkul lagi. Jadi kembali ke diri kita dulu. Misal solusi yang ditawarkan, bagaimana kira-kira kamu memperbaikinya? Terdapat banyak pilihan ketika dia tidak membawa seragam sekolah. Misal dia bangun telat, misalnya. Terus posisi guru kita sebagai manajer, posisi guru kita sebagai manajer itu bilangnya seperti ini. Kenapa kamu telat? Karena tidak ada yang bangunin, misalnya. Terus setelah guru kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Saya akan bangun lebih cepat. Itu solusi yang ditawarkan siswa. Kembali lagi ke guru. Yakin kamu bisa bangun lebih cepat? Kemudian kita pertanyaan yang kita kembangkan. Iya, ada siapa saja di rumah? Ada ibu, ada kakak. Apa yang kamu lakukan lagi? Kalau seandainya kamu tidak bisa bangun lebih cepat, saya akan minta kakak dan ibu saya untuk membangunkannya. Seandainya siswa tersebut sudah lihat, tugas kita sebagai manajer adalah baik, ibu akan melakukan komunikasi dengan orang tuamu. Bila perlu, ibu akan meminta kontak orang tuamu agar bisa mendampingi kamu di rumah, agar bisa memberikan perhatian lebih, agar kamu juga bisa disiplin datang ke sekolah. Seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Bagaimana Ibu Guri? Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu Guru boleh ya? Mungkin kita langsung diskusinya dua arah saja agar lebih memudahkan. Ya, selanjutnya memikirkan termasuk posisi kontrol di manakah saya. Untuk yang pertama, ayolah kamu tidak kasihan sama Bapak. Posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Teman, merasa
sampai dirasa bersalah, bermasalah, atau manajer. Ayolah, kamu tidak kasihan sama bapak ibu. Nomor 2 pegawai dasar bersama. Ayolah, kamu tidak kasihan sama bapak ibu dulu. Iya, bapak ibu dulu untuk kalimat pertama itu posisi teman. Kayak kita mengajar kalau bicara kita itu padahal siswa, tapi kita menggunakan kalimat seperti kepada seorang teman. Ayolah, kamu tidak kasihan sama bapak ibu. Betul bapak ibu ya, itu posisi kontrolnya adalah sebagai teman. Nah yang kedua, itu kecil sekali untuk kamu. Pemberi rasa bersalah. Ya betul, kembali rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nomor 4 pengantar. Mau tembus. Pengantar atau penghukum dari wanita. Penghukum atau pemantau kalau kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum, karena penerimaan dia yang dia berikan itu memberikan sebuah justisment, artinya apa yang dia kerjakan. Tapi kalau di bawah itu kan itu sudah merupakan sebuah aturan, itu namanya jadi sebuah pemantau. Gimana Bapak Ibu? Padahal lagi mengatakan ini adalah penghukum. Bapak Ibu guru yang mengatakan memang alasannya Pak? Kalau yang itu kenapa? Karena kan tadi pemantau itu sudah ada kesepakatannya. Yang bentuk kalimat ini adalah bentuk kalimat sebab akibat yang disepakati. Jika kamu begini, kamu akan mendapatkan konsekuensi yang seperti ini. Bentuk kalimatnya itu bukan sebab akibat, tapi tidak dulu. Ya, bagaimana Bapak Ibu sepakat dengan poin Khadijah? Atau mungkin ada pendapat lain? Kalau saya sepakat dengan dia, Dia hanya memberikan hukuman. dia itu hanya memberi Kata penhukum itu beda dengan hukuman. tindakan. Hanya ini Begini saja, biar tidak menempel. Ternyata kesimpulannya. Ya. Ya, baik ya. Terima kasih. Bapak Ibu siapa sih? Nah, saya akan menjelaskan kalimat ketiga itu maksudnya pemantau atau penghukum. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak Hapus mengerjakan balik. PR. Jadi di sini memang ada kesepakatan di awal. Jika tidak mengerjakan tugas, berarti tidak mendapat nilai. Jika ada syarat yang meningkat, jadi dia memantau hasil berakhir. Maka ambil kalau untuk yang terakhir, bersihkan halaman. Jadi lupa ada masukkan alasannya kenapa harus bersihkan halaman. Jadi mereka masa saya mau padahal nanti saya seharusnya kalimat yang terakhir itu juga harus ada sebab kenapa dia bersihkan halaman agar dia menjadi posisi
menjadi fisik siswa. Siswa belajar bukan lagi dari kesadarannya sendiri, tetapi karena ada hadiah. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Seperti yang dijelaskan tadi ya, murid kita akan kehilangan motivasi. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap penghargaan tersebut, kita akan menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Tindakan kita yang baik itu tidak akan, kalau untuk menghubungkannya dengan beriman dan bertakwa, tidak akan lagi mendapat nilai keberkahan atau nilai pahala, karena sudah ada motivasi eksternal tadi, ingin dipuji, ingin dihargai. Seperti itu. Kemudian penghargaan itu tidak menjadi efektif, karena jika hanya Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika Anda tidak lakukan, Anda tidak akan dapat. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Kita sama-sama ingin ketika siswa itu aktif dalam kelas karena persaingan, tapi kita tidak mungkin merusak hubungan siswa gara-gara hanya masalah reward atau penghargaan atau hadiah yang kita berikan ke siswa. Nah, ketika seorang diberi penghargaan atau siswa dipuji di depan banyak temannya yang lain, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Riset yang pertama, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Nah, pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat banyak kesalahan. Ya, pelajarannya di sini tidak tepat. Ketika kita memberikan penghargaan, ketika kita mengajar. Nah, kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Nah, dari pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar, saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mampu mereka hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil secara kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berusaha mengasah diri mereka menjadi lebih baik. Dan ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas. 1,5 guys, juga mematikan kreativitas, karena tadi motivasi internalnya udah terganggu seperti itu. Dan ya, kita lanjut saja. Nah, ini untuk segitiga restitusi. Segitiga yang kemarin saya lakukan demonstrasi kontekstual terhadap dua mahasiswa. Bagaimana seorang guru harus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa melalui 3 tahapan sesuai dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sendiri yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, dan seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, serta semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita serta wujud yang baik. Segitiga restitusi itu prosesnya adalah dialog yang dijalankan guru atau orang tua kepada siswa untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu sendiri bisa kita lihat, yang pertama adalah kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakannya yang salah, dan menanyakan keyakinan yang terakhir.
berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Contoh seperti tadi, ada siswa yang dituduh mencontek oleh temannya. Temannya tersebut tidak terima. Kenapa siswa tersebut mencontek? Tetapi ternyata ada dulu siswa yang satunya tidak mengaku bahwa dia telah mencontek teman sebangkunya. Akhirnya guru memanggil, tidak langsung menunjuk kalian berdua sama-sama salah, tidak. Tetapi pertama-tama yang dilakukan oleh guru itu adalah menstabilkan identitasnya dulu. Ya, bukan mencari tahu siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahannya dulu. Kemudian kita stabilkan dulu emosinya. Setiap manusia itu salah, tidak ada yang manusia yang sempurna. Kemudian kita juga sebagai guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita ini istilahnya jangan membuat siswa tersebut merasa tidak dihargai. Kerjaan siswa itu salah terus. Tapi kita harus stabilkan dulu identitas mereka dengan menyatakan semua pasti telah pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Maksudnya rasa ketika harga diri siswa itu tidak dihargai. Ketika siswa tadi dituduh mencontek oleh teman sekelasnya. Selanjutnya, ini berdasarkan prinsip membuat perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Setelah kita panggil tadi, kita menadamkan amarah mereka, kita stabilkan dulu identitas mereka. Nah, baru kita tanya, kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu punya alasan mengapa melakukan itu? Atau kita hargai dulu harga dirinya dia. Kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting buat kamu. Atau kamu melakukannya karena suatu alasan kan? Seperti itu. Kita tanya dulu, kenapa dia harus melakukan seperti itu? Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah siswa tadi menjelaskan panjang dan lebar penyebab dia bertengkar atau beradu argumen dengan temannya, kita kembali ke keyakinan kelas kita tadi. Apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas kita? Siswa nanti akan menjawab tidak. Kita tanya lagi, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Bisa menghargai dan menghormati orang lain yang sama. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Ya, harus menghargai dan menghormati orang lain. Bagaimana kedepannya kamu agar kamu tidak mengulangnya kembali? Kita kembalikan lagi ke jawaban siswa, menemukan solusi sendiri. Seperti tadi, siswa harus menemukan solusinya sendiri. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, yaitu yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kesempatan ini Bapak Ibu Guru, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Guru? Ya, silakan. Kita akan kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengarkan dengan seksama, mencermati apa yang telah disampaikan oleh Ibu CIP, kebetulan saya ini guru TK. Rupa-rupanya apa yang menjadi harapan dari materi ini tidak jauh berbeda dengan ilmu kepekaan kami. Ini akan sendiri. Orientasi utamanya adalah melihat sudut dari psikologi manusia.
pendekatan diberikan secara psikologi untuk memahami segala persoalan. Nah, termasuk untuk memecahkan suatu persoalan yang siswa itu di BK itu ada istilahnya membangun hubungan yang di dalam terdapat empati, simpati, support dan sebagainya itu. Nah, kemudian yang pada akhirnya anak itu dituntut untuk mandiri untuk mengambil keputusan, itu intinya. Nah, namun dalam psikologi itu ada kendala-kendala sebenarnya, terutama menciptakan disiplin positif tadi itu ada istilahnya kendala budaya lokal. Nah, budaya lokal itu paling banyak di berbagai daerah itu menjadi hal yang menjadi tantangan bagi seorang pendidik maupun guru. Karena apa? Budaya lokal itu sudah menjadi jiwa bagi anak-anak setempat. Jadi ketika kita menerapkan suatu aturan seperti itu, kadang kalau di kota itu nomor satu bagus itu, tapi kalau di desa susah. Nah, ini harus mendapatkan kejadian bagi kita semua sebagai pendidik menyesuaikan kata kuncinya dengan keadaan setempat. Nah, barangkali itu testimoni saya. Terima kasih yang materi yang sudah berharga ini. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Taufik yang telah memberikan tanggapannya ya. Memang betul sekali Bapak Ibu Guru. Ketika kita mempelajari budaya positif ini sangat-sangat bagus untuk diterapkan di sekolah. Tetapi kembali lagi, semua sekolah memiliki budaya lokal yang berbeda-beda. Jadi tugas kita adalah menyesuaikan kembali dengan keadaan sekolah kita. Bisa kasih aplaus dulu Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dari saya mohon maaf. Jika nanti mungkin ada sesuatu yang mengganjal, kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Amin. Baik, ini saya serahkan kembali kepada moderator. Iya, saya moderator itu operator. Oke, baik Bapak dan Ibu. Sekali lagi, walaupun tadi sudah mengambil hak saya untuk memberikan aplaus, jadi sekali lagi kita aplaus untuk peserta. Jadi demikian Bapak dan Ibu. Jadi inti dari pembahasan aksi nyata kita pada pagi hari ini yang membahas terkait dengan disiplin positif ya untuk kita semuanya. Dan kalau kita lihat dari penerapan tadi itu sangat bagus sekali untuk kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru. Karena memang kita selama ini masih jauh kayaknya dari apa yang diinginkan oleh kurikulum terbaru ini yang terkait dengan sikap dan tingkah laku kita sebagai seorang guru dalam menghadapi siswa-siswa kita. Semoga ada perubahan dari kita semuanya sehingga nanti akan tercipta sebuah lingkungan sekolah yang lebih baik. Kemudian siswa-siswa kita menjadi anak-anak yang cerdas secara mandiri. Tidak ada lagi pemaksaan dengan tata jangan dan aturan dan segala macamnya. Baik, terima kasih atas presentasinya Ibu Mutmainah. Dan terima kasih juga kepada Ibu Guru hebat yang sudah mendampingi Ibu Mutmainah pada pagi hari ini, dan kepada operator juga ucapan terima kasih khusus, dan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Ya, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melambungkan bacaan Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Seperti
kita taati kan, khusus di dalam kelas. Nah, peraturan ini dikhususkan untuk kelas kita saja. Berarti ini akan menjadi kesepakatan kelas kita. Hasil kesepakatan kelas ini nanti berubah menjadi hal-hal yang menjadi yang kita yakini, yaitu keyakinan kelas. Ibu kasih tahu dulu ya contohnya. Nah, misal dalam kelas ini kalian ingin agar peraturan itu disepakati bersama. Contohnya, kalian ingin apa? Gak apa-apa, bilang aja. Contohnya, bisa si A mengganggu si B, jangan mengganggu teman. Misal dilarang membuang sampah, kan kelas kita harus bersih ya. Iya. Dilarang mencoret-coret meja, atau dia boleh dilarang mencoret-coret meja. Apa lagi? Dilarang apa lagi? Dilarang mencoret-coret tembok. Dilarang mencoret-coret tembok. Apa lagi yang cowok biasanya ini? Iya, dilarang mencoret-coret baju, atau dilarang mengeluarkan baju. Nah, itu kesepakatan kita. Ya. Nah, ibu ini nanti kalian menuliskannya dalam bentuk kalimat yang positif, biar tidak ada kata-kata dilarang dan jangan. Ya, mengerti ya? Mengerti. Sudah ada bayangan kesepakatan apa yang akan kita lakukan hari ini? Sudah. Biar ibu bagikan untuk yang kalian tulis dan nanti kalian akan menempelkannya di depan ya. Biar kita bahas sama-sama dan memilih apa yang menjadi kesepakatan kelas kita dan menjadi keyakinan kelas kita. Oke, baik. Ya, baik. Sudah semua? Sudah. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang silakan tempelkan di depan kesepakatan kelas yang telah kalian tulis. Oke, mulai dari Anis dulu ya. Silakan Anis. Ya baik, kita sama-sama baca aja ya. Nah, hasil kesepakatan kelas yang telah kalian tuliskan. Bersikap disiplin, saling menyayangi antar teman, berpakaian rapi, menjaga kebersihan, menjaga perkataan, saling menghormati dan menghargai. Nah, udah ada yang sama nih. Yang mana kita pakai? Saling menyayangi antar teman atau saling menghormati dan menghargai? Saling menghormati dan menghargai. Iya, kita copotin ini ya, karena sama ya. Saling menyayangi ya, sama ya.
Bersikap jujur, ya bersikap jujur belum ada. Membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Menjaga Iya, kebersihan. menjaga kebersihan itu umum ya. Berarti yang harus menjaga kebersihan. Menjaga perkataan, ya sama ya. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Sudah. Kebersihan. Sudah. Kebersihan. Sudah. Dilarang